terkait dengan teknologi ramah lingkungan. Ini kan saat ini berbagai sektor begitu ya mengadopsi ramah lingkungan dan juga menjadikan ini kampanyenya begitu ya Pak ya. Kacamata Anda, seberapa penting adopsi teknologi ramah lingkungan dalam meningkatkan efisiensi dan juga daya saing industri baja Bapak? Ya tentunya. Jadi kami pun di Spindo itu sudah melakukan beberapa terobosan terkait penggunaan energi baru terbarukan ya. Jadi kalau untuk kami itu kami menerapkan penggunaan solar panel di seluruh unit kami. Bahkan di unit 7 yang baru Mhm. itu sebagian besar tenaganya akan disuplai oleh solar panel dengan backup dari PLN dan baterai. Kami melihat ini memang sebagai suatu langkah antisipasi yang penting ya untuk ke depan supaya juga produk-produk kami itu bisa diterima oleh konsumen global yang sangat mementingkan penggunaan energi ramah lingkungan seperti itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan Bapak secara konkretnya dari Spindo sendiri Pak terkait dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan di lapangan ini seperti apa Pak Yohanes? Ya, kami sekarang punya 7 unit ya dan Mhm. seluruh atap itu kami pasang pembangkit, pembangkit tenaga surya. Ya. Ya kebetulan manufaktur pipa itu penggunaan energinya tidak terlalu besar ya, tidak seperti blast furnace atau electric arc furnace gitu ya. Kami nggak ada proses peleburan sehingga kebutuhan energinya bisa dipenuhi dengan energi tenaga surya seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya sudah menggunakan tenaga surya ya, Pak ya? Baik, Pak Yohanes, saya akan ke pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana kinerja Spindo atau dengan kode emiten ISSP begitu ya, Pak ya, sepanjang tahun terakhir nih, Pak, di tengah tekanan industri baja global dan juga domestik? Ya memang puji Tuhan kita selama 2025 ini meskipun banyak tantangan ya, banyak challenges baik dari produk impor, kemudian juga dari beberapa kondisi yang terjadi di Indonesia, termasuk juga geopolitik dan pergantian pemerintahan, ya, pergantian pejabat ya, yang sedikit banyak mempengaruhi jalannya proyek dan pembangunan. Tetapi sampai dengan 10 bulan kami sudah dapat mencatat kenaikan laba sebesar 5% ya. Dan targetnya sampai dengan akhir tahun mungkin akan sesuai dengan target awal kami yaitu kenaikan laba sekitar 10% dari laba tahun lalu seperti itu. Ya Baik. kita harapkan tidak ada hal-hal yang aneh sampai dengan akhir tahun ini yang sudah tinggal 2 minggu lagi. Baik, tadi kenaikan labanya di angka 5% ya, Bapak ya. Itu penopang utamanya apa, Pak Yohanes? Ya kenaikan laba sampai dengan akhir tahun nanti diproyeksikan sekitar 10% ya. Oke. Pendorong utamanya adalah nomor satu produk mix yang bergeser karena produk mix kami untuk sektor migas naik cukup tinggi. Kedua juga kita melihat adanya pergeseran harga ya. Jadi sekarang harga cukup stabil sehingga kami dapat mengatur pembelian dengan lebih baik seperti itu. Baik, Pak Yohanes, ini kan salah satu agenda yang difokuskan di tahun ini, di tahun 2025 oleh ISSP adalah penyelesaian pabrik unit 7 begitu ya Pak ya, di Gresik, Jawa Timur. Mungkin bisa Ya, dijelaskan Pak kepada kami ini update-nya seperti apa? jadi kemarin pada sekitar bulan September kami juga sudah mengajak investor-investor untuk melihat langsung progres perkembangannya ya. Ya. Saat ini per saat ini kami bisa laporkan pembangunan gedung sudah 100%. Dan mesin sudah mulai datang. Jadi sejauh ini persiapannya masih on track ya. Kami Mhm. harapkan bisa berproduksi di first quarter 2026. Baik, berarti di awal tahun 2026 ya Bapak ya sudah bisa beroperasi ya Pak? Ya, betul. Baik, tapi artinya Pak dengan adanya kehadiran pabrik baru di unit 7 ini yang di Gresik begitu Pak, apakah cukup nih Pak untuk memperkuat posisi ISSP sebagai pusat produksi khususnya nih ya Pak untuk memenuhi kebutuhan sektor migas yang menuntut standar kualitas tinggi serta bagaimana strategi ISSP ini menjaga daya saing produk di tengah persaingan serta fluktuasi permintaan pasar baja ini Pak Yohanes? Ya, justru kami mendukung sektor bagian nasional karena kami melengkapi lini produksi yang selama ini mungkin harus diimpor. Ya, jadi dengan adanya unit 7 yang baru ini, kami bisa memproduksi seluruh jenis pipa yang digunakan oleh industri sektor migas ya.
sehingga sebetulnya tidak diperlukan lagi impor, ya kecuali untuk produk-produk yang sangat-sangat niche, misalnya diameter yang terlalu besar, misalnya 30 in dan seterusnya. Tapi produk baru ini akan mendukung kemampuan kami menyediakan produk yang komplit untuk seluruh pelanggan kami, seperti itu. Baik, Pak Yohanes, ini kan kita sudah berada di penghujung tahun 2025 ya Pak ya. Mungkin kalau bisa dirangkum begitu. Untuk tahun 2025 ini seperti apa menurut Anda, Bapak? Ya, secara umum sekali lagi ya puji syukur pada Tuhan bahwa apa yang kami rencanakan sama 2025 ini secara umum berjalan dengan lancar ya. Baik itu dari sisi perkuatan eh, kondisi finansial ya yang ditunjukkan nanti dengan penurunan biaya bunga, penurunan biaya keuangan, efisiensi yang ditunjukkan dengan nanti kelihatan di laporan keuangan penurunan biaya umum dan administrasi, kemudian juga efisiensi di pabrik, kemudian juga pembangunan capex ya yang sudah kami keluarkan sekitar mungkin 75% sampai dengan saat ini ya. Posisi kas yang masih sangat kuat ya, 800 miliar Mhm. untuk mendukung ekspansi di masa mendatang. Ya, jadi kami sangat bersyukur Pindo untuk tahun 2025 ini memiliki postur yang sangat amat kuat seperti itu. Baik, Pak Yohanes, kalau kita kilas balik begitu ya Pak ya, tadi di dialog kita, di awal dialog kita banyak membahas terkait dengan yang dibutuhkan adalah soal kepastian regulasi dari pemerintah. Nah pertanyaan saya adalah apakah dari Spindo sendiri Bapak atau mungkin dari Asosiasi Sektor Baja ini apakah sudah ada komunikasi terhadap pemerintah Pak terkait hal tersebut? Ya, kami sebetulnya berkomunikasi erat dengan melalui ISIA ya, Ya. ISIA ataupun secara langsung. Kemarin kami juga sudah melakukan dialog one on one dengan BKPM mengenai kemungkinan investasi di sektor baja. Ya harapannya ya masukan-masukan dari pelaku industri seperti kami ya tentunya teman-teman yang lain juga dapat diperhatikan supaya pemerintah dapat merancang kebijakan yang proaktif dan Mhm. kondusif terhadap sektor-sektor manufaktur tidak hanya baja di dalam negeri. Ya tujuannya kan supaya penyerapan tenaga kerjanya optimal seperti itu.